Assalamualaikum and hello everyone. Kali ini aku bakalan mengenalin kepada teman-teman tools-tools yang ada di menu bar home. Jadi teman-teman dapat menggunakan dan mengaplikasikannya dengan lebih baik lagi untuk dokumen Microsoft Word teman-teman. Jadi langsung saja kita ke boom. Kita sudah ada di tampilan awal Microsoft Word 2019. Untuk versi yang lain yang tidak seperti saya pakai, untuk gambar-gambar ikonnya barangkali akan berbeda. Tetapi untuk penamaan dan fungsi dari ikon tersebut atau button tersebut itu sama di setiap versi Microsoft Word. Langsung saja aku jelasin dari apa itu menu bar home. Menu bar home ini ya, menu bar yang sangat paling umum gitu teman-teman jumpai dan paling sering teman-teman gunakan. Kenapa? Karena menu bar home ini selain teman-teman pas membuka Microsoft Word itu pasti tampilan awal di bagian ribbon menu bar home ini. Dan menu bar home ini berfungsi untuk pengolahan dokumen. Jadi memang paling sering digunakan di Microsoft Word. Langsung saja aku jelasin dari grup clipboard. Grup clipboard ini berfungsi untuk menyalin dan memindahkan elemen dalam sebuah dokumen. Pertama aku coba dulu untuk mengcopy suatu data ya. Dan cara aku ini highlight dulu. Terus habis itu aku baru bisa menggunakan copy ataupun cut di sini. Misalnya aku pencet copy dulu ya di bagian grup keyboard. Terus aku bisa memindahkannya di sini dengan cara paste. Jadi emang fungsi dari copy dan cut ini emang gabungannya sama paste gitu teman-teman. Untuk copy itu berfungsi untuk kayak menjiplak keseluruhan yang kita highlight, sedangkan untuk cut itu seperti ini teman-teman. Aku kepengen di bagian sini nih, kepengen aku pindahkan, aku potong gitu loh teman-teman. Nah, ini pasti akan hilang dari sini. Sedangkan kalau copy, yang aku copy dari sini ini masih ada, tapi untuk yang tadi aku cut itu, bagi yang aku cut itu akan menghilang gitu teman-teman. Contohnya aku pindahkan ke sini ya teman-teman, langsung aku pencet paste. Jadi kayak yang copy dan cut ini gabungnya pasti sama paste. Terus selanjutnya di bagian keyboard ada namanya format painter. Format painter contohnya di bagian sini teman-teman. Coba aku ganti format penulisan ini ya. Aku underline, aku italic dan sip. Di bagian sini copy painter ini diperlukan, kita harus meng-highlight bagian yang ingin kita sebagai sebagai referensi gitu teman-teman. Terus kita pencet format painter. Terus kita ingin merubah mana yang kepengen bentukannya seperti yang highlight ini. Contohnya aku kepengen ini, aku ganti nih formatnya. Jadi bentukannya sama kayak yang di bawah sini ya teman-teman. Itu fungsi dari format painter. Aku kembalikan lagi seperti yang awal. Terus selanjutnya itu ada di bagian grup font. Grup font ini berfungsi untuk pengelompokan ikon yang berhubungan dengan perubahan huruf. Contohnya di bagian sini ada button yang namanya font. Bagian sini misalnya aku kepengen merubahnya nih. Jadi teman-teman bisa merubahnya dan bisa langsung melihatnya di bagian workplace ya teman-teman. Contohnya aku kepengen merubahnya di bagian seperti ini, bisa, atau merubahnya seperti ini, dan ini terserah teman-teman kepengen merubahnya seperti apa. Aku berubah seperti ini ya. Terus selanjutnya di sampingnya ada namanya font size. Font size ini berfungsi untuk merubah ukuran dari huruf dari teks gitu. Contohnya gini ya teman-teman, bisa merubah kan ukuran dari teks kita. Terus di sampingnya itu ada namanya increase font size. Bedanya sama yang ini kan bisa kita ubah gede kecil kan, seperti ini. Sedangkan untuk yang increase ini biasanya cuma membesarkan saja. Dan membesarkannya
bisa bertambah 222 gini ya teman-teman. Untuk pasang dari increase tuh ada namanya decrease font size. Ini berfungsi untuk mengecilkan. Jadi bisa kita besarkan maupun kecilkan dengan mengklik button ini. Selanjutnya di sampingnya ada change case. Change case ini berfungsi untuk ini ya teman-teman. Coba teman-teman lihat di sini ya. Di bagian sini yang teks yang aku highlight, ini bentuknya depannya itu tulisannya gede. Sedangkan aku kepengen semua teks yang ada di situ yang aku highlight itu besar semua. Itu bisa aku pencet dengan pencet uppercase yang ada di change case ini ya teman-teman. Terus misalnya aku ubah lagi menjadi setiap kata yang ada di depannya itu gede kapital, seperti ini bisa, ataupun lowercase semuanya kecil bisa, ataupun yang sentence case paling depannya itu yang gede. Untuk selanjutnya di sampingnya itu ada namanya clear all formatting. Ini berfungsi untuk menghapus semua format yang telah kita pakai. Misalnya nih teman-teman, di sini kan udah kita ubah nih fontnya, bisa kita kembalikan lagi seperti normalnya. Kita pencet ini. Jadi normal kan teman-teman. Ini untuk menghilangkan semua format yang telah kita gunakan. Selanjutnya di bagian paling bawahnya itu ada namanya bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan teks. Nih, misalnya kita menebalkan. Terus kalau misalnya kita ingin mengecilkan kembali, maksudnya menipiskan lagi, itu kita bisa menekan bold lagi. Jadi kembali seperti normal. Di sampingnya ada italic, ini untuk memiringkan kata. Terus di sampingnya lagi ada underline yang berfungsi untuk membuat garis bawah teks. Misalnya ini aku gedein ya biar bisa kelihatan. Di sini ada garis bawahnya kan. Ini berfungsi dari underline. Terus di sampingnya ada namanya strike through. Strike through ini berfungsi untuk membuat ini teman-teman, ada garis tengah di bagian kalimat kita yang kita highlight tadi. Ini berfungsi untuk efek seperti mencoret. Ini gunaan dari strike through. Terus selanjutnya di sampingnya ada namanya subscript. Subscript ini biasanya sering kita jumpai dalam penggunaan pembuatan ini teman-teman. Pembuatan rumus senyawa kimia. Contohnya kita ingin membuat CO2. Duanya ini aku pengen aku taruh di bagian bawah. Seperti penulisan senyawa kimia biasanya. Aku bisa menekan subscript dengan syarat yang duanya aku highlight terlebih dahulu. Jadi duanya menjadi kecil gini teman-teman. Jadi persis kan seperti senyawa kimia. Terus selanjutnya di bagian kanannya itu ada namanya superscript. Ini biasanya kalau misalnya kita kepengen membuat kayak penulisan pangkat pada matematika. Kalau misalnya kita bikin matematika kan ada namanya pangkat tuh. Caranya kita meng-highlight yang ingin dijadikan pangkat, terus kita pencet superscript. Nanti bakalan jadi pangkat seperti ini teman-teman. Terus di sampingnya itu ada namanya text effect. Text effect ini berfungsi untuk membuat efek pada teks kita. Contohnya kita pencet nih. Ini bisa teman-teman lihat di bagian bawahnya. Di bagian workplace aku, di situ kan ada teks yang berubah efeknya. Ini disebabkan oleh yang penulisan di sini. Aku misalnya pencet di sini ya, biar teksnya berubah. Jadi misalnya jadi ini. Jadi efeknya dari tulisan aku jadi berubah seperti ini teman-teman. Kayak gini ya. Terus di sampingnya itu ada namanya text highlight. Text highlight ini berfungsi seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman di sekolah atau di kampus atau di kerjaan itu kan biasanya membutuhkan dokumen yang
atau catatan penting gitu teman-teman. Terus teman-teman menggunakan Stabilo. Jadi text highlight ini seperti penggunaan Stabilo tapi di Microsoft Word gitu teman-teman. Jadi misalnya contoh di bagian sini aku kepengen membuat Stabilo, efek Stabilo. Aku highlight terlebih dahulu, terus habis itu aku pencet ini. Jadi seperti ini, bisa dibuat kayak gini. Terus sampingnya lagi ada namanya font color. Font color ini untuk merubah warna dari font kita pada teks. Contoh nih, aku merubahnya. Aku blok terlebih dahulu teksnya, terus habis itu aku bisa merubahnya. Jadi aku ubah jadi purple misalnya. Jadi kayak gini teman-teman, bisa merubah warna dari teks dari sini. Terus selanjutnya ada namanya di grup selanjutnya ada grup paragraph. Grup paragraph ini berisi sekelompok ikon yang mengatur dan menyesuaikan format paragraf sebuah dokumen di Microsoft Word teman-teman. Contohnya nih, aku pengen membuat yang di bagian sini, list-list yang ada di sini itu depannya ada misalnya kayak simbol-simbol gitu teman-teman. Aku bisa menekan button di sini, button bullet. Terus aku kepengen depannya ada misalnya contohnya ada kayak gini atau pakai ini. Semuanya itu bisa teman-teman. Bisa menggunakan bullet kayak gini. Nah, jadi depannya itu ada kayak bulat gini. Terus selanjutnya itu ada namanya, sampingnya ada namanya numbering. Numbering ini seperti yang bulat, tetapi untuk numbering depannya itu angka atau huruf gitu teman-teman. Seperti ini ya. Terus di sampingnya itu ada namanya multi-level list. Multi-level list ini biasanya digunakan untuk teman-teman dalam pembuatan karya ilmiah. Biasa menggunakan ini, jadi bentukannya itu bertingkat kayak gitu teman-teman. Contohnya gini ya, aku buatkan lagi. Jadi di bagian sininya nanti ada kayak ke bagian kayak gini teman. Jadi setiap ininya akan berubah gitu. Jadi cocok banget buat yang pembuat teman-teman yang buat karya ilmiah ataupun kepengen buat daftar isi gitu teman-teman. Terus di sampingnya itu ada namanya decrease indent maupun increase indent. Untuk decrease indent ini berfungsi seperti kayak tab tapi berfungsi untuk ke arah kiri gitu teman-teman. Contohnya ini ya, decrease indent. Jadi kan akan berubah menjadi kiri. Sedangkan untuk increase indent ini yang berubahnya untuk ke kanan. Gini teman-teman. Terus selanjutnya ini ada namanya align di bawah ini. Ada 4 nih. 4 bentukan align. Pertama contohnya ada align left. Contohnya aku buatkan terlebih dahulu. Sip. Kembalikan lagi seperti awal dulu ya teman-teman. Misalnya aku pengen align left. Align left ini seperti ini teman-teman, rata kiri. Jadi fungsinya untuk merata kirikan teks yang kita blok gitu. Contohnya lagi ada namanya center. Ini rata tengah. Jadi nanti penulisan kita akan merata ke tengah. Terus sampingnya lagi ada align right, rata kanan. Terus di bagian sini ada justify, itu rata kanan dan kiri, itu justify. Terus ada lagi sampingnya itu ada namanya line and paragraph spacing. Aku biasanya sebutnya line spacing gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menekannya, ini bisa membuat pengaturan pada spasi teman-teman. Jadi bisa diubah gitu. Bahkan untuk di bagian sini itu ada juga line spacing option. Jadi bagian sini teman-teman bisa merubah
line-nya secara manual di sini. Kepengen gimana gitu. Misalnya ini ya, aku bikin spasi kayak gini. Nah, jadi nanti kan berubah seperti ini teman-teman. Jadi bisa merubahnya dengan yang seperti ini ataupun menggunakan option di sini. Bisa terserah teman-teman. Terus di sampingnya itu ada namanya shading. Shading itu seperti ini teman-teman. Membuat kayak backgroundnya gitu teman-teman. Backgroundnya berubah satu kayak gini ya. Backgroundnya berubah. Bedanya sama yang kayak highlight. Kalau highlight kan hampir sama sih seperti kayak ini. Kayak shading, hampir mirip kok teman-teman. Kalau misalnya yang ini yang highlight, kalau misalnya kita membuat kayak gini dalam bentuk kayak gini, fotokopi sampai segini ya, aku highlight kan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Cuma teksnya doang yang akan di highlight. Sedangkan untuk shading ini backgroundnya satu background ini akan dirubah gitu teman-teman. Contohnya di sini yang belum ada shadingnya, aku ubah. Jadi satu background itu akan berubah. Terus selanjutnya ada namanya border. Border ini kalau misalnya teman-teman ingin membuat tabel, di sini bisa teman-teman membuatnya langsung. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi kayak ada border gitu di sampingnya. Jadi teman-teman bisa membuat tabel di sini lewat sini. Dan selanjutnya itu ada button yang namanya sort. Fungsi dari sort ini contohnya gini teman-teman. Aku bikin dulu ya, bikin urutan kata yang ngacak. Dari kata-kata ini aku bisa mengurutkannya. Padahal ini kan udah acak-acak kan. Ini bisa teman-teman ubah urutannya dengan cara ascending sama descending dengan menekan ini. Untuk ascending ini dari atas ke bawah hurufnya. Contohnya ini kita lihat. Jadi berurutan kan teman-teman. Dari A sampai W. Terus untuk yang kedua itu ada namanya descending. Descending ini dari atas ke bawah. Kebalikannya. Jadi gini teman-teman ya. Ini namanya button sort. Terus untuk selanjutnya dan yang terakhir yang di grup paragraf adalah show or head. Ini fungsinya untuk mengetahui teman-teman kenapa nih. Contohnya di sini kan ada kayak spasi-spasi gini kan. Ini teman-teman kan biar tahu ini kenapa kok nggak ada tulisannya kok hilang, dan bisa mengidentifikasikan adanya paragraf baru. Ini fungsi dari ini. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Kayak contoh di sini kan. Ini kan aku tadi kan udah menekan enter nih. Pencetakan enter tersebut itu kok menunjukkan adanya paragraf baru. Jadi nanti akan muncul simbol-simbol seperti ini teman-teman. Gitu ya teman-teman dari grup paragraf. Terus selanjutnya itu ada namanya group style. Group style ini berisi galeri yang berfungsi untuk sebagai teks formatting gitu. Jadi contohnya gini. Aku blok dulu ya. Bagiannya ingin aku rubah. Terus aku pencet sini. Bisa aku ganti-ganti formatnya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat kan di bagian WordPress aku bisa berubah-berubah gitu formatnya. Jadi bisa merubah formatnya dari sini gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu ada namanya group editing. Group editing ini berisikan sekelompok ikon yang berfungsi untuk melakukan editing pada dokumen yang dikerjakan oleh teman-teman. Pertama contohnya nih, ada namanya find. Find ini berfungsi untuk mencari kata yang ada di dokumen kita. Contohnya ini aku pencet nih find. Terus aku kepengen nyari kata namanya foto. Aku ketik. Terus nanti bakalan akan tercantum mana aja yang kata-kata foto yang ada di kalimat. Ini bahkan juga menampilkan jumlah kata foto yang ada di dokumen kita ini. Contohnya ada 6
result, berarti ada 6 kata yang tulisannya foto di dokumen aku. Gini teman-teman. Terus selanjutnya ada namanya replace. Replace ini untuk merubah kata yang ada pada dokumen kita, langsung merubahnya menjadi yang kita inginkan. Contohnya nih, foto aku ubah menjadi tulisan foto dalam bahasa Inggris. Nah, di sini bisa kita pencet replace satu kali atau replace all. Replace satu kali ini kita bisa merubah satu kata foto yang ada di bagian paling awal. Ini contohnya ini. Coba kita pencet. Di bagian ini di WordPress aku, coba lihat teman-teman. Di bagian poin 2 itu pasti pas aku pencet replace ini akan berubah menjadi foto. Jadi merubahnya satu-satu. Gitu teman-teman. Terus kalau misalnya nih aku ubah lagi, tadi kan pakai replace 1. Coba nih yang bagian awalnya, fotonya ini aku ubah lagi menjadi foto. Terus sampingnya lagi ada replace all. Replace all ini untuk merubah semua kata yang tulisannya foto. Misalnya nih, find word, misalnya aku ubah dari foto menjadi tulisan foto yang kayak gini. Terus aku mau ubah semua kata yang ini menjadi ini semua. Itu aku baca replace all. Jadi berubah seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di WordPress aku yang awalnya tadi dari foto tulisan pakai kata Inggris menjadi foto kayak gini. Tuh teman-teman. Terus selanjutnya itu ada tulisannya select. Select ini untuk memilih bagian mana yang entah itu teks maupun objek yang ada di dokumen kita. Contohnya di sini ya. Di bagian ini pertama ada select all. Select all ini bisa menekan entah itu teks maupun objek. Jadi langsung kita blok semua, itu menggunakan teks ini. Terus selanjutnya aku taruh dulu ya teman-teman objek yang ada ke sini. Misalnya ini aku taruh terlebih dahulu. Nah, jadi ini aku taruh dulu teks di bagian behind text. Jadi gini teman-teman. Jadi yang pertama tadi select all. Select all ini tadi yang untuk teks maupun objek kan, langsung kita blok. Terus selanjutnya itu ada namanya select object. Select object ini berfungsi untuk kita memilih cuma objeknya doang. Sedangkan kalau misalnya nih dalam kasus aku, objeknya aku kan ada di bagian bawah shade kan, shading ini. Jadi aku nggak bisa menekan langsung, nggak bisa memilihnya langsung gini. Jadi ini kurang kecil ya teman-teman. Coba aku kecilin lagi. Kan jadi ke hidden kan, ketutupan. Terus aku kepengen menekan yang tadi, gara-gara ketutupan, akhirnya aku menggunakan select object. Jadi aku kayak memblok dulu bagian mana yang ada objeknya, terus aku tarik. Jadi bisa menekan langsung objeknya gitu, yang tersembunyi di bagian, misalnya di bagian bawah shading ataupun kata gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada selection pen. Selection pen ini berfungsi untuk menampilkan objek kita. Di bagian sini ada objekku kan, cuma ada satu aja di ini kan. Nanti tercantum ada di sini. Contohnya lagi aku kepengen menambahkan lagi. Jadi akan bertambah gitu teman-teman. Jadi bagian seleksinya akan bertambah. Contohnya di bagian show all ini untuk menampilkan semua objek kita, sedangkan hide all itu untuk menghilangkan atau menyembunyikan seluruh objek kita. Gitu teman-teman. Jadi ini semua penjelasan tentang tool-tool yang ada di menu bar home, dan aku akan tampilkan ringkasan dari penjelasan aku di penjelasan ini.
Jadi itu tadi penjelasan tentang tools-tools yang ada di menu bar home. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Dan jangan lupa, let's try this tutorial.